Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa untuk formulir audit sistem kearsipan internal untuk pemerintah daerah UPA 1.1 yaitu terkait subaspek penciptaan arsip. Jadi di sini nanti Bapak Ibu di perangkat daerah bisa melakukan penginputan secara mandiri terkait data-data apa saja terkait penyelenggaraan kearsipan yang memang sudah dilaksanakan di perangkat daerah Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya kita terkait pembuatan arsip, kita akan melakukan penilaian atas kesesuaian terhadap tata naskah dinas pencipta arsip, di mana nanti untuk penomoran naskah dinas ini ditanyakan dan nanti Bapak Ibu diharapkan akan menyiapkan sampel. Untuk sampel ini mangga nanti bisa disepakati oleh LKD apakah 3 atau 5, mangga bisa disesuaikan dan di sudah dicantumkan barangkali ya di PKPKT maupun di RKA, apakah naskah dinas yang akan dijadikan sampel, apakah 3 atau 5, barangkali kalau 5 memang terlalu berat, bisa misalnya kita mengambil sampel minimal saja 3, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu di perangkat daerah, ketika sampel naskah dinas yang diminta adalah 3, maka daripada itu, Bapak Ibu di perangkat daerah harus menyiapkan eviden berupa naskah dinas sebanyak 3. Dan diupayakan memang eviden tersebut adalah eviden yang memang sesuai dengan pedoman tata naskah dinas yang berlaku di pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk penomoran ini berlaku nomor, kemudian kode klasifikasi dan kode komponen. Yang dimaksud tadi sebetulnya secara untuk urutan dari naskah dinas yang dijadikan contoh oleh Disarpus, itu tadi ada kode klasifikasi, kemudian nomor urut, kemudian kode komponen. Karena memang tidak dijelaskan lebih lanjut untuk urutannya, maka daripada itu untuk pemberian nomor naskah dinas ini agar diperhatikan oleh Bapak Ibu agar memang sama untuk standarnya di pemerintah daerah Kabupaten Karawang, seperti itu. Kemudian di sini manakala untuk kebijakan pemberian nomor naskah dinasnya yang disampaikan evidennya adalah sesuai, nanti Bapak Ibu bisa mengisikan di sini 3. Kemudian di sini untuk di di keterangan ya atau adanya, Bapak Ibu silahkan checklist. Kemudian ketika Bapak Ibu mengisi 3, maka di sini untuk skornya juga sudah berubah langsung menjadi 100, seperti itu Bapak Ibu. Namun ketika Bapak Ibu memberikan eviden atau sampel yang tidak sesuai, nanti ketika tim pengawas kearsipan internal melakukan verifikasi lapangan dan menemukan ada yang tidak sesuai terkait pemberian nomor naskah dinas ini, akan mengurangi nilainya. Misalnya ketika Bapak Ibu menyampaikan 3, ternyata sudah dilakukan pengecekan hanya yang sesuai hanya 2, maka dari itu tim pengawas kearsipan internal akan berubah angkanya menjadi 2, kemudian untuk skornya juga berubah menjadi kecil, yaitu hanya sekitar 66,67 seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka daripada itu sebisa mungkin Bapak Ibu di perangkat daerah untuk menyiapkan eviden yang sangat sesuai ketika tim pengawasan kearsipan internal ini hadir di melakukan verifikasi lapangan di perangkat daerah Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian lebih jauhnya lagi, di sini juga untuk pencantuman kode klasifikasi arsip pada naskah dinas, apakah memang sudah dilakukan terhadap surat perintah, surat dinas, dan nota dinas. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu siapkan evidennya yang sesuai, seperti itu. Misalnya di sini 3, dan ini di sini nilainya langsung berubah menjadi 100, seperti itu ya untuk skornya. Kemudian untuk surat dinas juga misalnya kita klaim saja karena memang ini merupakan proses self-assessment atau penilaian mandiri yang dilakukan oleh Bapak Ibu di perangkat daerah. Maka daripada itu Bapak Ibu bisa melakukan penilaian yang memang sangat maksimal yang bisa disiapkan oleh Bapak Ibu yang memang betul-betul disertai dengan eviden atau bukti dukung yang memang sesuai, seperti itu. Kemudian di sini juga tadi sudah dibahas di depan bahwa pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini juga sudah mengatur terkait penggunaan kertas naskah dinas. Jadi untuk ukuran kertas
Di sini misalnya untuk sampelnya 3, karena memang untuk sampel-sampelnya ini kita di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggunakan 3 sampel. Kemudian untuk ukuran kertas tadi, sebagaimana disampaikan bahwa yang digunakan adalah kertas A4 untuk naskah-naskah dinas, kemudian A4 untuk laporan, paper dan makalah, kemudian untuk sambutan itu menggunakan A5 seperti itu. Nah, nanti ketika di lapangan, tim pengawas kearsipan internal menemukan bahwa ukuran kertas yang digunakan oleh Bapak Ibu di perangkat daerah untuk pembuatan naskah dinas ini adalah A4, maka di sini akan dilakukan pengurangan nilai oleh tim pengawas kearsipan internal seperti itu. Misalnya, jadi hanya 2 seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk gramatur atau berat kertas tadi sudah dijelaskan menggunakan HVS 80 gram. Jika sesuai nanti saat dilakukan proses verifikasi lapangan, maka di sini akan 3 dan tidak akan dilakukan proses pengubahan oleh tim pengawas kearsipan internal. Dan lupa ya Bapak Ibu untuk checklistnya isi. Ini sebagai pernyataan Bapak Ibu di perangkat daerah terhadap penyelenggaraan proses penciptaan naskah di perangkat daerah Bapak Ibu. Kemudian di sini lebih jauh juga ada penilaian terkait struktur naskah dinas. Di sini ditanyakan terkait kepala naskah dinas apakah sudah sesuai dengan aturan pedoman tata naskah dinas yang berlaku di pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Kemudian ada batang tubuh dan kaki naskah dinas. Kemudian untuk jenis huruf juga, nah dari tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar itu dimaksudkan kami tim pengawas kearsipan internal di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Karawang akan melakukan proses penilaian seperti ini. Jadi untuk jenis huruf apakah sudah sesuai, tadi menggunakan Bookman All Style ya, kemudian untuk ukuran hurufnya juga. Kemudian di sini ada kata penyambung perpindahan halaman. Namun di kami di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk kata penyambung perpindahan halaman ini tidak diatur dalam pedoman tata naskah dinas yang berlaku. Maka daripada itu nanti dari LKD Kabupaten Karawang bisa membuat pertanyaan ini, pertanyaan di nomor 1.4.3 ini tidak menjadi pembagi atau dinolkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi manakala Bapak Ibu di perangkat daerah tidak memiliki naskah-naskah dinas yang memiliki kata penyambung perpindahan halaman itu tidak menjadi pembagi seperti itu. Kemudian di sini juga ada penentuan batas ruang tepi atau margin ya Bapak Ibu, misalnya untuk penentuan batas ruang tepi atas, kemudian kiri, kanan, dan bawah itu diatur di dalam pedoman tata naskah dinas. Nah di sini juga Bapak Ibu jangan lupa ketika Bapak Ibu menyampaikan eviden berupa surat perintah, surat dinas maupun nota dinas, juga dimintakan naskah-naskah yang memang memiliki tembusan. Nanti akan dilihat apakah penulisan tembusannya itu sudah sesuai dengan pedoman tata naskah dinas yang berlaku atau belum, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga lampiran, nanti Bapak Ibu sebisa mungkin menyerahkan eviden yang memang sangat lengkap, menguploadkan eviden yang memang memiliki tembusan, kemudian lampiran, kemudian untuk logonya juga yang sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kemudian di sini untuk pembubuhan paraf pada net naskah dinas juga ini sudah diatur semua di dalam pedoman tata naskah dinas. Mohon maaf Bapak Ibu. Untuk kewenangan penandatanganan naskah dinas ini juga diatur manakala seperti di kami di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk pelimpahan wewenang penandatanganan ini memang hanya bisa dilakukan oleh sekretaris perangkat daerah atas nama kepala perangkat daerah atau dilakukan penandatanganan oleh kepala perangkat daerahnya. Kemudian di sini lebih jauhnya lagi Bapak Ibu di perangkat daerah agar menyiapkan buku agenda
atau kartu kendali ataupun agenda elektronik sebagai eviden dari pencatatan atau registrasi pengendalian naskah dinas keluar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti barangkali untuk proses verifikasi lapangan, Bapak Ibu di LKD Kabupaten Karawang akan memastikan apakah pembuatan buku agendanya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, seperti itu. Karena seringkali kami menemukan di lapangan bahwa untuk pembuatan buku agenda ini masih belum sesuai standar. Jadi misalnya hanya mencantumkan nomor atau misalnya pengirim dari untuk naskah dinas keluar ya, mohon maaf. Untuk yang buku agenda yang untuk naskah dinas keluar ini misalnya hanya diregistrasi nomornya saja atau misalnya tujuannya tanpa misalnya dilengkapi dengan perihal atau keterangan-keterangan lain. Sebisa mungkin untuk buku agenda dari naskah dinas keluar ini dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini juga akan dilakukan penilaian terhadap penggandaan dari naskah dinas keluar. Apakah Bapak Ibu di perangkat daerah sudah melakukan penggandaan atas naskah-naskah dinas yang keluar yang dilakukan di perangkat daerah Bapak Ibu. Kemudian untuk pengirimannya apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Kemudian ini juga akan dimintakan eviden berupa buku ekspedisi surat keluar seperti itu. Kemudian untuk penyimpanannya apakah sudah dilakukan proses penyimpanan di perangkat daerah Bapak Ibu. Lebih lanjutnya lagi Bapak Ibu, selain di unit pengolah itu juga harus melakukan pengendalian naskah dinas keluar, juga harus melakukan pengendalian atas naskah dinas masuk melalui pencatatan atau register di buku agenda, kartu kendali maupun agenda elektronik. Kemudian melakukan pengarahan atau penyampaian atas naskah dinas masuk sesuai dengan ketentuan, apakah memang disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh para pejabat struktural yang berwenang. Kemudian di sini apabila pencipta arsip memiliki ketentuan internal yang perlu ditambahkan, bisa dilakukan proses checklist ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika tadi Bapak Ibu belum melakukan proses inputting data dengan benar, karena di sini saya tidak mengisi full ya, maka nilai yang muncul di sini hanya sekitar 533,33 dari nilai standar yang 3.000. Maka daripada itu Bapak Ibu gunakan kesempatan untuk melakukan proses penginputan formulir audit sistem kearsipan internal untuk unit pengolah dan untuk unit kearsipan ini secara semaksimal mungkin yang memang bisa Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu penuhi untuk evidennya seperti itu, agar nanti nilai yang perangkat daerah Bapak Ibu dapatkan menjadi tinggi seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut kepada form audit sistem kearsipan internal untuk penggunaan arsip di unit pengolah. Di sini ada subaspek penggunaan arsip. Di sini juga akan ditanyakan terkait ketersediaan arsip aktif. Nah, untuk ketersediaan arsip aktif ini kita anggap ada manakala perangkat daerah memiliki daftar arsip aktif. Nah, jadi nanti eviden yang Bapak Ibu sampaikan dari perangkat daerah kepada LKD Kabupaten Karawang adalah daftar arsip aktifnya, seperti itu. Jadi ketika daftar arsipnya ada, Bapak Ibu bisa checklist di pertanyaan yang nomor 1 dari subaspek penggunaan. Kita checklist, kemudian di sini apakah perangkat daerah Bapak Ibu memiliki sarana peminjaman arsip seperti OutIndikator, OutSheet, OutDate, atau OutBox. OutSheet itu digunakan sebagai sarana pengganti arsip yang sedang dipinjam. Kemudian di sini juga ada buku peminjaman atau formulir peminjaman. Kemudian lebih jauhnya lagi juga untuk penggunaan
arsip yang menjadi penilaian di penggunaan arsip ini, kita menggunakan tools SKKAD, yaitu Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa di pemerintah daerah Kabupaten Karawang itu sudah memiliki pedoman terkait SKKAD, di mana di situ mengatur siapa-siapa saja yang memiliki hak akses atas arsip-arsip yang memang sudah sesuai dengan kode klasifikasinya seperti itu. Jadi di sini untuk penyajian arsip aktif bagi kepentingan pengguna internal, Bapak Ibu di perangkat daerah nanti bisa melakukan proses checklist apakah memang sudah dilakukan proses penyajian arsip aktif bagi penentu kebijakan, apakah untuk pelaksana kebijakan atau pengawas internal seperti itu. Nah, di sini lebih jauhnya lagi, apakah proses penyajian arsip inaktifnya tersebut, arsip aktifnya tersebut sudah berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang memang berlaku di pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu terkait penyajian arsip aktif bagi kepentingan pengguna eksternal, apakah memang melakukan pelayanan atau penyajian arsip aktif untuk publik atau masyarakat atau pengawas eksternal dan penegak hukum. Nah, jika penilaian untuk subaspek penggunaan arsip ini maksimal, Bapak Ibu di perangkat daerah, maka nanti akan mendapatkan nilai maksimal di sini yaitu 700. Nah, dari sini semua Bapak Ibu nanti bisa melihat sendiri untuk rekap nilai untuk unit pengolahnya. Karena tadi di sini kita belum melakukan proses penilaian secara maksimal untuk penciptaan arsip, kemudian penggunaan arsip. Nah, ini untuk penggunaan arsip tadi untuk nilainya sudah maksimal sehingga nilainya menjadi 100 dan di sini nilai akhirnya itu adalah bobotnya 25. Seperti itu Bapak Ibu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pemeliharaan di sini Bapak Ibu di perangkat daerah akan ditanyakan terkait pemberkasan arsip aktif. Apakah Bapak Ibu di perangkat daerah, di pemerintah daerah Kabupaten Karawang, sudah melakukan pemberkasan terhadap arsip aktif yang dimiliki. Nah, untuk pemberkasan arsip aktif ini, Bapak Ibu, jika memang pemerintah daerah belum menetapkan klasifikasi arsip di lingkungannya, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses checklist, tapi alhamdulillah di sini di pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah memiliki dan menetapkan pedoman terkait klasifikasi arsip, dan itu bisa menjadi pedoman Bapak Ibu dalam melakukan proses pemberkasan arsip aktif. Kemudian lebih jauhnya lagi di sini, apakah unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif untuk arsip yang dibuat dan diterima, karena memang arsip-arsip ini memang harus diolah dan diberkaskan sesuai dengan permasalahan atau substansi dari kode klasifikasinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lebih jauhnya lagi, apakah unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif sesuai klasifikasi arsip? Nanti akan ditanyakan dan akan dilakukan proses verifikasi lapangan juga uji petik oleh tim pengawas kearsipan internal dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Nah, di sini juga kalau tadi ditanyakan saat penggunaan apakah memang sudah dibuatkan daftarnya, nah di form ini juga untuk di form audit sistem kearsipan internal pemeliharaan juga ditanyakan terkait unit pengolah apakah melakukan penyusunan daftar arsip aktif atau tidak seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu nanti bisa dipelajari dan dilakukan proses pengisian atau inputting dari form audit sistem kearsipan internal ini. Kemudian lebih jauhnya lagi nanti Bapak Ibu bisa menguploadkan evidence-evidence yang sesuai dengan yang mendukung pernyataan dari Bapak Ibu ketika melakukan pengisian form audit sistem kearsipan internal ini. Nah, di sini juga ini baru kita sampai kepada formulir audit sistem kearsipan internal untuk unit pengolah. Di sini juga kita memiliki form untuk unit kearsipan. Akan sedikit berbeda Bapak Ibu pertanyaan yang ada di formulir audit sistem kearsipan internal di unit kearsipan.
Sama ya untuk form datanya seperti halnya pada form ASCII untuk unit pengolah. Untuk yang form ASCII untuk yang unit kearsipan juga seperti ini, karena memang untuk aspek-aspek yang dinilainya memang sama, yaitu aspek pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Kemudian ada subaspek penciptaan arsip. Ini lebih simpel karena kalau tadi dari unit pengolah itu memang melakukan proses penciptaan arsip, jadi memang harus lebih teliti terhadap kaidah-kaidah yang memang ada di pedoman tata naskah dinas yang berlaku. Namun untuk di formulir ASCII untuk unit kearsipan ini nanti yang akan ditanyakan terkait penciptaannya itu lebih ke pencatatan atau registrasi di unit kearsipannya seperti itu. Jadi ada pencatatan atau registrasi di buku agenda, kartu kendali atau agenda elektronik. Kemudian untuk penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan. Karena memang ini harus dilakukan pencatatan oleh unit kearsipan. Nah, ini lebih simpel ya Bapak Ibu untuk form penciptaan arsip di unit kearsipan. Karena memang yang dilakukan penilaian terhadap unit kearsipan ini nanti cakupannya lebih luas di proses penyimpanan arsip inaktif. Di sini di penggunaan di subaspek penggunaan arsip untuk unit kearsipan akan ditanyakan terkait ketersediaan arsip inaktif, apakah ada atau tidak. Nah, ini dibuktikan dengan daftar arsip inaktif yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk ketersediaan prosedur penggunaan arsip inaktif juga diharapkan nanti Bapak Ibu di perangkat daerah memiliki standar operasional prosedur atau prosedur penggunaan arsip inaktif yang memang dilayankan atau dilakukan di perangkat daerah Bapak Ibu. Kemudian untuk sarana peminjaman arsip ini juga sama seperti tadi, apakah menggunakan indikator berupa outsheet, update, atau outbox. Saya rasa sama ya untuk selebihnya apa yang telah tadi disampaikan. Kemudian untuk pemeliharaan. Untuk asas penataan arsip inaktif, apakah unit kearsipan melaksanakan penataan arsip inaktif berdasarkan asal-usul atau principle of provenance. Kemudian unit kearsipan apakah melaksanakan penataan arsip inaktif berdasarkan asas aturan asli. Kemudian kegiatan penataan arsip inaktif melakukan pengaturan terhadap fisik arsip inaktif, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ditanyakan terkait daftar arsip inaktif yang disusun oleh unit kearsipan, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya daftar arsip inaktifnya memuat pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan, seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu ketika sudah maksimal melakukan proses penginputan terhadap formulir audit sistem kearsipan internal untuk perangkat daerah, bisa melihat rekap nilai untuk unit kearsipannya, dan nanti di sini juga ada form risalah audit kearsipan internal sementara yang akan dibuat oleh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Karawang. Sampai di sini barangkali Bu untuk pemahaman terkait pengisian form audit sistem kearsipan internal. Kami serahkan kepada Ibu moderator, barangkali Bapak Ibu di perangkat daerah ada yang masih belum memahami terkait proses pengisian form audit sistem kearsipan internal ini, barangkali bisa lebih lanjut bertanya seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu narasumber Ibu kita yang sudah menyampaikan materinya, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tidak membuat Bapak Ibu dan rekan-rekan merasa terbebani nantinya, tapi mudah-mudahan bisa mendorong untuk memperbaiki